Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang udah bergabung di live streaming kali ini. Kita akan membahas tentang ngobrol teknologi, virtualisasi, dan juga cloud computing. Mungkin di sini banyak juga dari peserta itu dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pengajar yang lainnya. Bahkan dari karyawan juga ada. Untuk kali ini kita akan, dan narasumber kita pada pagi ini yaitu Bapak Lutfan Hadi Pramono, STMT. Beliau akan menyampaikan presentasi materi nanti sekitar 30 menit ke depan. Untuk sesi pertama nanti akan lanjut lagi di sesi kedua yaitu tanya jawab. Untuk ngobrol teknologi virtualisasi cloud computing kali ini itu diinisiasi oleh STIMIK Akokom Yogyakarta. Baik, untuk mengenal lebih lanjut dan juga mempersingkat waktu, nanti saya akan membacakan CV pemateri kita yaitu Bapak Lutfan Hadi Pramono, STMT. Beliau adalah salah satu dosen di STIMIK Akokom Yogyakarta. Beliau juga mengampu mata kuliah di bidang teknologi cloud computing seperti infrastruktur cloud computing, big data, dan juga security system. Beliau menamatkan S1-nya di ITS dengan jurusan teknologi informasi, dan juga untuk S2-nya beliau di ITB dengan teknik elektro. Baik, di sini bersama saya Muhammad Fefen, saya akan membantu jalannya ngobrol teknologi kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saja kita langsung sapa Pak Lutfan. Selamat pagi, Pak. Sudah siap untuk menyampaikan materi? Selamat pagi. Hari ini. Ya. Oke, untuk terima kasih Mas Fefen. Selamat pagi. Langsung dimulai aja, Pak. Untuk ini mungkin teman-teman udah nggak sabar gitu untuk sama materinya. Oke, terima kasih Mas Fefen. Selamat pagi. Dan terima kasih pada para peserta yang sudah bergabung ya. Sepertinya peserta di webinar ini dari berbagai kalangan juga ya. Ada yang ada yang sudah bekerja, terus ada yang mahasiswa, terus kemudian ada juga yang siswa yang masih sekolah mungkin atau yang mungkin baru lulus. Nah, ngobrol teknologi kita kali ini yaitu mengenai teknologi virtualisasi dan cloud computing. Ya, kenapa kita membahas tentang topik ini? Virtualisasi dan cloud computing ini merupakan teknologi yang sedang tren saat ini dan akan sering banyak kita gunakan juga untuk kedepannya. Jadi perlunya kita menambah wawasan ya dan memahami apa itu teknologi mengenai virtualisasi dan cloud computing itu sendiri. Oke, topik ini sebenarnya lumayan cukup luas ya. Jadi 1 jam pembahasan atau tadi diberi waktu 30 menit ya. Iya benar Pak, 30 menit untuk ini ya. 30 menit ini sebenarnya merupakan waktu yang sangat-sangat istilahnya memampatkan gitu ya, memampatkan materi sehingga materi ini bisa sampai dan bisa dipahami secara konsep dan sedikit nanti kita akan praktis ya, kita demo nanti. Mungkin kita langsung mulai saja ya, kita bahas materi, kita mulai pembahasan materinya. Ya, bisa dimulai aja Pak.
Untuk teman-teman yang lain nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa di kolom komentar YouTube, nanti akan kita bacakan pas sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Sohen. Ya, sudah bisa tampil slide-nya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Baik, kepada para peserta webinar kali ini, Bapak Ibu, terus kemudian kakak-kakak mahasiswa, terus dan adik-adik siswa, ya. Topik pembahasan webinar ini kita ngobrol tentang teknologi virtualisasi dan cloud computing. Oke. Untuk topik pembahasan sendiri itu kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama pengenalan virtualisasi, terus kemudian yang kedua pengenalan mengenai cloud computing. Oke, kita mulai dulu dengan topik yang pertama yaitu pengenalan virtualisasi. Virtualisasi ini berasal dari kata virtual ya, berasal dari kata virtual yang berarti abstrak, ya, abstrak, tidak nyata. Ya. Virtual di sini maksudnya kalau dalam apa ya, dalam dunia komputasi ya, dalam komputasi itu berarti bahwa not physically existing, ya, tidak secara fisik ada. Ya. Dan terutama virtual ini lebih condong kepada software, jadi terbuat dari aplikasi atau perangkat lunak seperti itu. Nah, jadi definisi virtual sendiri, definisi dari kata virtual itu sendiri itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, tidak nyata, ya, dan secara fisik itu tidak ada. Ya meskipun ada, tapi secara fisik tidak ada karena virtual di sini lebih condong kepada perangkat lunak, sesuatu yang berbasis perangkat lunak. Nah, berikutnya virtualization atau virtualisasi. Ini merupakan kata sifat, bisa juga kata kerja ya. Adalah proses pembuatan ya, atau representasi sesuatu secara software ya. Jadi virtualisasi yang kita bahas di sini itu kita fokuskan pada virtualisasi yang dimanfaatkan dalam bidang komputasi gitu ya. Karena virtualisasi sendiri ini sebenarnya memiliki arti yang luas ya. Tidak memiliki arti yang luas gitu. Jadi virtualisasi di sini itu kita fokuskan pada bidang komputasi yang di sini memiliki arti bahwa virtualisasi itu adalah proses pembuatan atau representasi sesuatu secara software, ya, secara perangkat lunak atau virtual, ya, abstrak, seperti tadi yang sudah disebutkan. Jadi sesuatu virtual di sini itu bisa diwujudkan dalam bentuk aplikasi secara virtual, terus kemudian server virtual, penyimpanan virtual, ya, network virtual, ya, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, jadi kalau digambarkan, jadi virtualisasi di sini itu merupakan hal yang abstrak, ya, tidak nyata. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kita melihat atau mengakses sesuatu itu secara abstrak atau tidak nyata. Dalam virtualisasi ini lebih spesifik. Ini kita membahas teknologi yang berhubungan dengan virtual machine ya, atau virtual hardware atau virtual komputer. Nah, di dalam virtualisasi di sini ini ada
semacam aplikasi atau perangkat lunak yang berperan dalam virtualisasi, yaitu virtual machine monitor, ya. Atau biasa disebut dengan hypervisor. Ya. Biasa disebut dengan hypervisor. Virtual machine monitor atau VMM atau hypervisor ini adalah software komputer, ya, firmware atau hardware yang membuat dan menjalankan virtual machine. Jadi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine. Gitu. Jadi tanpa ini itu kita tidak bisa membuat virtual machine. Jadi syarat pertama yang perlu kita persiapkan atau requirement gitu ya. Jadi di komputer kita itu harus ada virtual machine monitor ini atau hypervisor. Nah, baru kita nanti bisa membuat virtual machine. Nah, selanjutnya virtual machine sendiri ini adalah merupakan implementasi software dari sebuah mesin dengan operating system yang independen, di mana dapat menjalankan program seperti layaknya sebuah mesin fisik. Gitu ya. Jadi virtual machine di sini itu adalah sebuah komputer maksudnya. Terus kemudian kata virtual di sini melengkapi. Jadi di sini merupakan implementasi software dari suatu mesin. Implementasi software dari sebuah mesin atau suatu mesin. Mesin di sini yang dimaksudkan adalah komputer, ya, server, atau bahkan laptop. Ya. Laptop juga bisa kita gunakan. Nah, jadi gambarannya, ya, virtualisasi itu seperti ini. Jadi kita memiliki hardware, ya, di layar paling bawah di sini itu ada hardware. Ya. Hardware di sini bisa berupa komputer, bisa berupa laptop, bisa berupa server gitu ya. Terus kemudian di layar atasnya ini terdapat virtual machine monitor. Ya, virtual machine monitor ini adalah aplikasi tadi yang kita gunakan untuk membuat virtual machine. Terus kemudian di layer atas dari virtual machine monitor ini kita bisa menjalankan atau membuat virtual machine ya, dengan operating system yang independen. Ya, jadi tiap-tiap virtual machine ini bisa memiliki operating system sendiri-sendiri nantinya. Kalau digambarkan ya, seperti gambar di samping di sini, jadi ada komputer yang kita gunakan, terus kemudian di dalamnya terdapat operating system Linux yang sedang berjalan, terus kemudian ada lagi iOS ya, operating system iOS ya, yang kita jalankan. Jadi kita bisa menjalankan beberapa virtual machine sekaligus. Nah, dalam virtualisasi ya, ini terdapat dua komponen yang membentuk virtual machine. Ada dua komponen utama ya dari virtualisasi di sini. Yang pertama adalah host virtual machine, terus kemudian yang kedua adalah guest virtual machine. Ini adalah dua komponen utama yang membentuk virtual machine. Guest virtual machine ini adalah contoh independen dari sistem operasi dan perangkat lunak. Ya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di layer virtual machine ini bisa terdapat beberapa operating system, tiap-tiap virtual machine maksud saya, di tiap-tiap virtual machine ini kita bisa menginstal operating system. Nah, jadi maksud dari guest virtual machine ini adalah di bagian layer virtual machine-nya itu sendiri. Jadi biasanya seringnya disebut virtual machine aja gitu ya. Tapi sebenarnya secara teoritisnya gitu, istilahnya secara teoritis ini kita menyebutnya sebagai guest virtual machine. Terus kemudian yang kedua adalah host virtual machine. Host virtual machine ini adalah perangkat keras yang menyediakan sumber daya komputasi ya, seperti pemrosesan, memori, disk, jaringan, input/output, dan seterusnya. Jadi host ini adalah perangkat kerasnya gitu ya.
Jadi kalau pada gambar tadi, ya, host virtual machine itu adalah hardware-nya ya, yang berada di layer paling bawah. Ini yang dimaksud dengan host virtual machine. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, jadi kalau kita ingin membuat suatu virtual machine atau kita ingin bermain-main dengan virtualisasi, ya kita perlu suatu aplikasi virtualisasi ya, atau virtual machine monitor tadi yang sudah disebutkan, atau hypervisor. Gitu. Nah, ada aplikasi virtualisasi yang umum digunakan ya, di antaranya ada VirtualBox, ya. Terus kemudian ada lagi VMware, terus ada lagi Microsoft Hyper-V, ini yang bawaan dari Microsoft. Masing-masing aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Apa namanya? Sebenarnya kalau saya itu sebenarnya lebih suka VMware. Ya. Dari awal sebenarnya saya lebih cenderung VMware, tapi ternyata VMware ini berat juga ya. Berat juga kalau dijalankan. Terus kemudian ada alternatif lain juga, yaitu VirtualBox. Ya. VirtualBox ini free, terus kemudian ringan, ya penggunaan resource hardware-nya itu lumayan, ya nggak terlalu banyak lah daripada virtual machine gitu. Ya intinya VirtualBox ini lebih ringan. Ya. VirtualBox ini lebih ringan daripada VMware. Ini kalau apa namanya dari penilaian saya. Terus kemudian yang Microsoft Hyper-V ini bawaan dari Windows ya. Jadi kalau kita menggunakan Windows, kita bisa mengaktifkan fitur virtualisasi Microsoft Hyper-V ini. Ya. Secara default ya, memang tidak diaktifkan ya, yang Microsoft Hyper-V ini. Tapi setiap operating system yang kita gunakan itu ada bawaannya. Kalau mungkin tidak salah ya, dari apa ya, yang versi Windows 7 itu kayaknya seperti sudah ada itu. Kalau yang versi sebelumnya, sebelum Windows 7 itu kayaknya belum ada. Kalau saya sih kecenderungannya menggunakan dua yang tadi ya, yaitu VirtualBox atau VMware ya. Saya sangat jarang sekali menggunakan Microsoft Hyper-V. Terus selain itu ada juga yang lain gitu ya, yang tidak umum. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa user-user yang lebih apa ya, yang lebih advance gitu ya. Ada KVM ya, terus kemudian ada lagi Red Hat Enterprise Virtualization, ini biasanya digunakan untuk yang sudah apa levelnya itu sudah corporate gitu ya, sudah level production ya, langsung digunakan di server gitu ya. Red Hat Enterprise Virtualization, terus kemudian ada lagi yang berikutnya ada Ascent Server. Ya, ini sebagai pengetahuan saja ya. Kalau ingin belajar ya kita cukup menggunakan aplikasi yang umum tadi, aplikasi virtualisasi yang umum tadi ya, seperti VMware dan VirtualBox. Ini yang paling umum digunakan, paling mudah ya. Terus kemudian juga tidak terlalu banyak menggunakan resource hardware ya. Ya, dengan kata lain lebih ringan lah kalau dijalankan di komputer kita gitu. Oh ya, sebagai informasi juga, aplikasi virtualisasi di sini itu sangat banyak menggunakan resource RAM. Ya, jadi kita harus memiliki RAM yang besar ya, agar kita bisa menjalankan banyak virtual machine nantinya. Kalau RAM kita itu nggak terlalu besar, ya nanti kita agak kerepotan kalau menjalankan virtual machine ya. 1 atau 2 virtual machine itu bisa membuat komputer jadi lemot nantinya. Kalau RAM-nya itu tidak didukung dengan RAM yang besar gitu ya. Kalau RAM 2 GB ya, 4 GB itu sangat minim sekali. Recommended untuk digunakan virtualisasi mungkin 4 GB lah. 4 GB itu menjalankan satu
atau 2 virtual machine itu masih mampu. Tapi kalau lebih dari itu ya kalau sarannya lebih baik ya ini ya, di-upgrade RAM-nya menjadi lebih besar ya. Nanti kita bisa menjalankan banyak virtual machine. Ya, bisa lebih dari 2 gitu, 2 virtual machine. Oke. Jadi virtual machine ini juga memiliki sejumlah komponen virtual ya. Di antaranya ada virtual processor, virtual memory, virtual hard disk, virtual network gitu. Jadi virtual machine ini itu sebenarnya ya memiliki sumber daya komputasi yang sama dengan komputer ya, dengan laptop kita gitu ya, atau dengan komputer kita. Ya. Cuman sumber dayanya itu semua dalam bentuk virtual ya. Jadi prosesornya virtual, memorinya virtual, hard disknya virtual dan seterusnya, semua serba virtual. Ini saya akan ngambil gambaran ya dari virtual box ya. Jadi di sini diperlihatkan misalkan ada sistem ya, ada motherboard ya. Motherboardnya ya virtual ya, dalam bentuk virtual juga. Ada optical disk-nya ya. Ibaratnya kita memiliki DVD room gitu ya. Terus kemudian ada hard disk-nya juga. Tapi ini dalam bentuk virtual gitu ya, dalam bentuk software. Jadi tidak nyata secara fisik itu enggak. Terus ada virtual processor. Di sini kita bisa menentukan penggunaan prosesor. Cuman di sini kita nggak bisa mengatur kecepatannya gitu ya. Misalkan kita secara fisik itu memiliki prosesor ya katakanlah 2,5 GHz gitu ya. 2,5 GHz ya. Speed kecepatan prosesornya sekian. Nah, kita nggak bisa menentukan di sini ya, kita nggak bisa mengatur. Yang bisa kita atur itu adalah jumlah prosesornya ya. Misalkan kita menggunakan Core i3 gitu ya. Core i3 itu ada punya 2 core ya, 2 core dan 4 masing-masing core itu memiliki 2 hyperthreading. Jadi Core i3 itu seolah-olah seperti prosesor seperti kita memiliki 4 prosesor ya kalau Core i3. Jadi sebenarnya secara fisik itu satu prosesor, cuman memiliki 2 core, ya. Masing-masing core itu memiliki 2 thread, gitu ya. Masing-masing core memiliki 2 thread, sehingga di di hasil tampilan hypervisor di sini ya, virtual machine manager itu akan muncul 4 CPU. Gitu. Ya, itu nanti bisa dicek di masing-masing ini ya. Komputernya ya di task manager ya, dibuka task manager ya, terus kemudian dicek di spesifikasi kira-kira ada berapa core, ada berapa thread gitu ya. Terus selanjutnya display. Kalau kalau soal sebagaimana yang kita tahu ya, jadi setiap komputer ataupun laptop itu memiliki VGA gitu kan, dan VGA itu pasti membutuhkan memori. Nah, VGA itu pasti membutuhkan memori ya. Kalau misalkan yang suka main game gitu ya, gamer itu pasti nggak asing dengan VGA seperti Nvidia gitu ya, terus kemudian ATI Radeon gitu ya. Nah, biasanya VGA yang dijual terpisah seperti itu kan secara spesifikasi memiliki RAM ya. Jadi VGA itu memiliki RAM sendiri gitu ya. Misalkan ada 16 GB, ada 16 mega atau 512 mega dan seterusnya gitu. Ya, bahkan biasanya kalau yang versi ya middle lah ya, versi middle end gitu ya, seperti Nvidia itu biasanya RAM-nya juga sudah besar, seperti contohnya 1 giga gitu ya, ada yang 2 giga gitu dan seterusnya. Ini yang suka main game pasti tahu lah gitu ya, pasti paham ya kalau mengenai VGA gitu ya. Ini video memorinya atau video RAM-nya itu bisa kita atur gitu ya. Bisa kita atur.
Oh ya, tadi sebelumnya ada apa namanya? Ada RAM-nya juga ya. RAM-nya itu bisa kita atur. Nah, jumlah RAM di sini itu mengikuti jumlah RAM fisik yang kita punya. Misalkan, nah kebetulan di sini RAM fisik saya itu 10 GB gitu ya. Jadi kita bisa meng-assign virtual machine dengan RAM sekian gitu misalkan. Gitu. Jadi saya set RAM-nya, RAM untuk virtual machine maksud saya gitu ya. Misalkan 192 mega. Atau saya set 512 atau saya set 1 giga gitu ya. Itu terserah kita. Ya. Cuman konsekuensinya ya semakin besar saya menggunakan RAM di virtual machine itu nanti akan berdampak pada komputer kita ya. Komputer kita pasti jadi agak lemot jadinya kalau RAM pada virtual machine itu besar. Jadi kita menggunakan secukupnya saja lah. Gitu. Kita menggunakan secukupnya saja di sini. Misalkan kita pakai di sini ya 192 gitu. Kita pakai RAM-nya 192. Itu sisanya ya nanti bisa dipakai untuk virtual machine yang lain. Gitu. Ya, jadi nilai maksimal di sini itu tergantung pada RAM di komputer kita atau di laptop kita. Gitu. Terus tadi video memori ya ada monitor count-nya juga. Gitu kita bisa membuat seolah-olah dalam satu komputer itu ada beberapa monitor ya sama ya. Kalau misalkan kita punya laptop ya, laptop kita pasangkan ke LCD atau viewer gitu ya. Itu kan seolah-olah kita jadi dua display gitu ya. Yang satu di komputer kita, terus yang satu lagi di display eksternal gitu. Di display eksternal itu bisa kita atur di sini. Gitu. Terus selanjutnya ada storage virtual. Ya. Ini seolah-olah kita memiliki hard disk ya, tapi ya sifatnya tadi virtual, hanya virtual saja. Terus kemudian ada audionya juga, gitu ya. Jadi nanti di dalam virtual machine yang kita jalankan itu juga ada suaranya, gitu ya. Ada suaranya juga, keluar suara. Gitu. Terus kemudian ada network. Ya. Jadi network di sini itu bisa kita gunakan jadi virtual machine itu seolah-olah seperti komputer kita memang ya. Jadi misalkan saya punya 2 virtual machine, jadi seolah-olah saya punya 3 komputer. Yang satu komputer fisik saya, yang 2 itu komputer virtual. Terus kemudian masing-masing virtual machine itu bisa diatur ya koneksi jaringannya gitu. Jadi bisa terkoneksi ke internet atau bisa terkoneksi ke apa namanya lokal jaringan. Lokal jaringan itu maksudnya virtual machine dengan virtual machine atau virtual machine dengan komputer kita ya ataupun virtual machine dengan jaringan luar ya. Bisa juga seperti itu. Terus kemudian ada serial port-nya gitu ya. Biasanya serial port ini banyak digunakan untuk perangkat-perangkat dari apa istilahnya sistem embedded gitu ya, seperti Arduino dan seterusnya. Tapi sekarang sudah banyak menggunakan USB ya, sekarang sudah nggak pakai serial port lagi. Terus kemudian ada USB, ya ini kita bisa menggunakan USB ya, ada USB versi 1, 2, 3 gitu. Oke, itu konsep ya, konsep secara garis besar mengenai virtualisasi. Sekarang kita coba demokan ya, kita menjalankan virtual machine ya. Jadi saya nanti punya 3 virtual machine ya, dua virtual machine Linux dan 1 virtual machine Windows. Gitu. Oke, ini sebentar saya ganti dulu apa namanya layarnya. Screen 2. Nah, ini ya. Di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Apa screen-nya belum masuk? Belum ada ya? Oh ya. Ada. Benar.
Sudah muncul? Udah, ya. Sudah bisa. Belum? Sudah. Kita tunggu sebentar, mungkin yang YouTube agak delay ya. Ya, yang YouTube. Tapi ini sudah masuk ini, sudah keluar ya? Ya, sudah, Pak. Sudah keluar? Kalau di sini di saya sudah. Di YouTube belum muncul ya? Di YouTube belum. Sudah keluar. Delaynya agak lama memang. Sekitar 40 detik Sekitar kan? 40 detik ya delaynya ya. Oke. Ya, jadi ini saya tampilkan VirtualBox ya. Jadi saya menggunakan VirtualBox yang sederhana aja. Ini saya punya beberapa virtual machine ya. Saya punya beberapa virtual machine, ada Windows 7 ya, ada Ubuntu, ada CentOS. Yang ini yang paling bawah ini CentOS. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, ini virtual machine manager ya, atau hypervisor. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Terus ini kebetulan sudah jalan semua ya. Memang sengaja sudah dijalankan ya, karena proses booting kan butuh waktu juga. Jadi biar nanti bisa menghemat waktu ya. Jadi sudah saya langsung jalankan saja. Nah, hasil tampilannya itu seperti ini ya. Misalkan yang Ubuntu gitu ya. Ini yang Ubuntu. Terus saya coba masuk ke saya coba login ya. Sambil nunggu proses login, selanjutnya saya ke virtual machine yang lain. Ya, saya akses yang Windows ya. Masih proses juga, proses loading. Ya, mungkin apa? Ini spesifikasi dari komputer yang kita gunakan itu juga pengaruh sih ya. Jadi kalau spesifikasi dari komputer kita itu semakin tinggi ya, performanya semakin tinggi, maka akan semakin lancar ya dalam menjalankan virtual machine. Ini yang Windows 7, ini sudah muncul layarnya. Ya. Terus kemudian yang Ubuntu juga sudah muncul. Oke. Terus yang satu lagi yang CentOS ya. Yang CentOS ini berbasis teks saja ya. Kalau yang Ubuntu ini berbasis desktop, yang CentOS ini hanya berbasis teks. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ya, melihat dari tampilan di sini, jadi seolah-olah itu kita punya 4 komputer, 3 virtual machine, ya. Yang satu lagi itu komputer kita, yang satu lagi itu komputer kita, gitu ya. Dan masing-masing virtual machine ini itu fungsionalitasnya sama, ya. Misalkan ini dari Ubuntu saya buka browser. Ya, dari Windows saya juga saya coba buka aplikasi gitu ya, katakanlah saya buka CMD gitu ya. Terus saya cek koneksi jaringannya, apakah bisa terkoneksi ke internet ya. Kita coba ya, ping ke Google misalkan ya, google.com. Nah, gitu. Nah, replay ya. Terus kan berarti di sini kita bisa terkoneksi ke internet ya. Kita mengecek jaringan di sini dari command line ya, dengan perintah ping ya, ping ke google.com atau ping ke yang lain, misalkan detik.com gitu ya, detik.com ya, itu bisa replay ya. Artinya di sini kita bisa terkoneksi ke internet ya. Virtual machine kita itu juga bisa terkoneksi ke internet gitu. Nah, ini yang Ubuntu sudah muncul. Kita coba cari misalkan Google Doc lah misalkan di sini. Nah, kita coba cari Google Doc. Nah, ini ya muncul hasilnya. Jadi fungsionalitasnya ya, meskipun ini virtual machine, meskipun ini virtualisasi,
Jadi secara fungsionalitas ini apa namanya, bekerja seperti layaknya sebuah komputer gitu ya. Jadi kita bisa apa saja ya, seperti kita bekerja pada komputer kita. Gitu. Bisa browsing, bisa apa ya, ngoprek gitu ya, bisa apa, testing gitu ya. Kita bisa menginstal Linux, kita bisa menginstal Windows dan seterusnya gitu. Nah, seperti itu gambarnya. Terus tadi kita juga sudah menjelaskan ya bahwa virtual machine itu juga memiliki virtual sound ya. Jadi di sini juga bisa muncul audionya juga gitu. Kita cek ya, coba misalkan apa yang bisa kita tampilkan ya, atau mungkin dari YouTube. Nah, kita coba buka YouTube di sini. Oh, kebetulan browsernya belum ada. Coba kita pakai apa ya? Mungkin internet ya, Internet Explorer. Oh, ini Internet Explorer di sini. Ya, nggak biasa pakai Internet Explorer ya. Kebetulan belum diinstal Firefox atau Chrome gitu ya. Kita buka YouTube misalkan. YouTube. Ya, prosesnya agak ini sedikit. Nah, simulator. Oke, sambil menunggu, kita coba main-main dengan yang lain, virtual machine yang lain. Nah, misalkan di sini kita ingin apa ya, buka aplikasi LibreOffice gitu ya. Nah, bisa juga gitu. Terus kalau shutdown bagaimana? Shutdown nah, bisa juga ya. Misalkan di sini saya pakai Linux yang berbasis teks gitu ya. Nah, gimana ini caranya? Nggak bisa diklik dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan jadi ya pakai perintah gitu ya. Kalau yang berbasis teks seperti ini, ya kita menggunakan untuk mengoperasikan ya. Jadi kita menggunakan perintah-perintah tertentu. Misalkan kita mau mematikan gitu ya. Ketikkan shutdown, -h now, matikan sekarang. Nanti akan mati. Nah, ini tampilan dari apa LibreOffice yang di Ubuntu ya, virtual machine Ubuntu. Terus kemudian, nah ini yang YouTube, yang di Windows. Dari Windows. Ya, prosesnya agak lama memang. Apa nih? Oke lah, mungkin ya butuh waktu ya. Jadi kita skip aja kali ya untuk yang ini. Ya, mungkin. Nah, oke, kita lanjutkan di topik yang selanjutnya ya. Ya, bisa langsung ya. Kita lanjutkan saja di topik yang selanjutnya. Ini kita minimize dulu. Terus kita kembali lagi ke pembahasan topik berikutnya. Oke, topik berikutnya itu mengenai cloud computing ya. Sudah bisa tampil? Sudah bisa tampil, Mas Sofian? Belum. Gimana Mas Sofian? Sudah bisa tampil belum? Oh, belum ya? Belum Mbak. Kalau di sini. Nah, sudah ya. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya mengenai ini ya, mengenai cloud computing ya. Oke, ini tadi demonya agak kelamaan juga ya. Oke,
apa sih sebenarnya cloud computing itu? Sebenarnya kita secara tidak kita sadari itu sebenarnya kita sudah memanfaatkan teknologi tersebut gitu ya. Kita sudah banyak menggunakan smartphone, laptop, tablet gitu ya. Terus kemudian kita mobile, kita apa namanya? Kita bergerak kemana-mana dengan menggunakan mobile device. Itu sebenarnya kita sudah secara tidak langsung itu sebenarnya kita sudah memanfaatkan teknologi cloud computing. Gitu. Terus kemudian aplikasi ya, ada sosial media gitu ya, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp dan seterusnya. Terus kemudian e-commerce ini mungkin ya siapa yang suka window shopping gitu ya, beli barang online gitu ya, e-commerce gitu ya. Terus kemudian aplikasi-aplikasi yang lain ya seperti ada untuk misalkan untuk mengamati cuaca, untuk melihat cuaca ada AccuWeather, ada Gojek ya gitu. Terus Flight Radar, Google Map dan aplikasi-aplikasi yang lain ini secara nggak langsung sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi cloud computing, cuman mungkin kita nggak menyadari gitu ya. Nggak menyadari. Nah, apa sih sebenarnya cloud computing ini? Jadi cloud computing ini itu terdiri dari dua susunan kata, yaitu cloud dan computing. Cloud ini menggambarkan awan ya. Cloud ini dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti awan. Yang dimaksud cloud di sini sebenarnya adalah jaringan global, ya dengan kata lain adalah internet. Terus kemudian istilah yang kedua adalah computing. Computing ini kalau diterjemahkan menjadi komputasi, yang maksudnya yaitu adalah memperhitungkan atau memproses. Nah, definisi secara secara resmi ya dari NIST. NIST itu adalah National Institute of Standard and Technology. Adalah model yang memungkinkan akses jaringan di mana-mana sesuai nyaman gitu ya. Kita duduk, kita bisa mengakses aplikasi. Ya. Terus sesuai kebutuhan kita, terus kekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama, gitu ya. Jaringan, server, penyimpanan dan seterusnya. Terus aplikasi-aplikasi ini dapat dengan cepat disediakan, dirilis ya. Dengan manajemen yang minimal. Jadi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot melakukan instalasi atau bagaimana gitu ya. Jadi kita cukup tinggal pakai saja. Terus jadi pada intinya, jadi kenapa sih kok disebut cloud computing? Jadi proses komputasi ya, komputasi dari teknologi cloud computing itu sebenarnya bukan di device kita, tapi di sisi provider, di internet maksudnya, di server, ya. Bukan di device kita, bukan di laptop ataupun bukan di smartphone gitu ya. Meskipun kita menggunakan aplikasi seperti Google Map, ya, terus Google Translate, ya. Proses komputasi yang terjadi itu di server, ya. Jadi apa yang kita akses di device kita itu hanya sebagai antarmuka saja. Gitu. Jadi definisi dari cloud computing ya seperti itu ya dari NIST. Ya, jadi gambarannya ini kita bisa mengakses aplikasi dari berbagai macam media ya, ada smartphone, laptop, ya, server, ya kita bisa berinteraksi dengan database ya dan seterusnya. Gambarannya seperti ini. Terus sumber daya yang kita gunakan itu juga sharing dengan yang lain. Ya, misalkan kita menggunakan Google Drive gitu ya. Google Drive ya. Itu orang lain juga menggunakan Google Drive. Terus kemudian aplikasi Google Doc juga sama seperti itu. Orang lain juga menggunakan aplikasi Google Doc. Nah, 5 karakteristik dari cloud computing. Yang pertama adalah on demand, ya, on demand self service. Jadi provider yang menyediakan layanan cloud computing itu nggak terlalu banyak memberikan interaksi layanan gitu ya. Jadi kita yang lebih proaktif, kita sebagai user itu yang lebih proaktif menggunakan aplikasi cloud computing tersebut ya. Misalkan seperti Gojek gitu ya. Kita yang lebih proaktif. Jadi kita menggunakan aplikasi Gojek itu
self service gitu ya. Terus kemudian on demand sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kita butuh menggunakan email ya dengan kapasitas yang besar ya, maka kita harus berbayar gitu. Terus yang berikutnya broad network access ya, akses networknya. Jadi kita mengaksesnya secara internet. Resource pooling ya. Jadi resource pooling ini jadi kita menggunakan sumber daya secara bersama-sama gitu. Terus rapid elasticity dan scalability. Jadi penggunaan dari layanan cloud computing itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Kita perlu menambah penyimpanan dari Google Drive, bisa kita tambah. Ya konsekuensinya kita harus bayar gitu tentunya. Terus measure service, ya, pay as you go. Jadi kita hanya membayar apa yang apa yang kita gunakan saja. Kalau kita menggunakan Google Drive, misalkan kita menggunakan 1 tera penyimpanan gitu ya, maka kita bayar 1 tera. Kita gunakan kita teruskan ya karena waktunya sudah mepet. Gambarannya ini model cloud computing ada software as service, platform as service, infrastruktur as service gitu ya. Gitu ya. Terus selanjutnya model deployment ada public ya seperti Google, ada private cloud, ada community cloud dan ada hybrid cloud. Gitu. Oke, ini selanjutnya ini perlu waktunya masih cukup nggak buat demo ya? Waktunya mungkin demonya agak cepet aja Pak, soalnya waktunya udah ini juga. Oke, kita demo ini ya yang sederhana aja ya pakai Google Doc gitu ya. Oke. Bisa sih Pak. Kalau kembali Sekarang Yo. Untuk teman-teman peserta bisa ini nyiapin pertanyaannya di kolom komentar. Ya, sudah saya sharing. Ya, sudah sharing? Sudah keluar, Mas Sofyan? Sudah di ini screen-nya udah ada. Nah, ini misalkan ini ya, ini saya punya Google Doc ya. Terus kemudian di Google Doc ini saya sharing dengan beberapa user. Ini ada siapa ini? Ada Mas Feven ya, hostnya. Terus kemudian ada lagi Mas Ikun ya, rekan saya yang lain yang membantu juga ya. Silakan Mas Feven mungkin bisa mengetikkan sesuatu gitu. Oke, yang benar mic-nya siapa nih? Nah, salah satu yang membuat aplikasi cloud computing itu unik itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan user yang lain. Jadi ketika saya mengetikkan gitu ya, saya mengetikkan sesuatu ya. Maka user yang lain yang saya ajak sharing dokumen itu juga juga ikut berinteraksi secara langsung ya. Jadi saya mengetik maka user yang lain juga ikut mengetik. Ya ini yang membuat cloud computing itu istimewa ya. Jadi kolaborasi gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini ya gambarannya ya, teknologi cloud computing gitu. Ini sebenarnya kan materinya sangat luas sih gitu ya. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, jadi ya gimana materi ini harus dimanfaatkan gitu. Jadi akhirnya aja jadi banyak yang mungkin belum bisa tersampaikan secara baik gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya dari pembahasan materi tentang teknologi virtualisasi dan cloud computing. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih gambarannya. Bisa kembalikan kepada Mas Sofyan, silakan. Ya, makasih kepada Pak Lukman yang sudah nyampein materi tentang pengenalan virtualisasi dan juga pengenalan cloud computing. Jadi cukup menarik kalau kita membahas tentang virtualisasi karena kita bisa
dengan satu laptop yang sederhana kita bisa membuat banyak versi gitu. Kita bisa menjalankan Linux, terus kita bisa menjalankan Windows juga. Dan juga kita bisa mengatur ininya, virtualisasi prosesor juga bisa, hard disk, semuanya kita bisa virtualisasi. Dan juga untuk yang cloud computing juga cukup menarik karena teknologi ini kalau di US sama Eropa itu udah cukup lama, tapi untuk Indonesia agak baru masuk ke Indonesia. Dan juga udah banyak provider kita yang masuk di Indonesia seperti Google Cloud, Amazon AWS juga itu udah masuk di Indonesia. Iya. Benar. Selanjutnya langsung kita ke sesi Q&A aja ya Pak. Tanya jawab. Tanya jawab. Ya, silakan. Ada beberapa nih. Yang pertama itu ada di network adapter pada masing-masing OS di VirtualBox pilih mode yang mana kalau mau koneksi yang ingin bisa di internet. Oke. Mungkin ini maksudnya mode untuk bisa koneksi ke internet ya. Benar. Oke. Sambil saya sharing ya, saya sharing screen kalau begitu ya. Ya Pak. Kalian saya demokan saja konfigurasinya ya. Sudah keluar Mas Evan? Sudah. Tampilannya? Sudah? Oke. Sudah, ya. Oke. Ini kebetulan yang tadi 2 virtual machine itu kan sudah masih berjalan ya. Terus kemudian ada 1 virtual machine yang saya matikan. Terus selanjutnya bagaimana saya mengatur virtual machine ini ya pada jaringan ya, supaya bisa terkoneksi ke internet. Ya. Nah sebenarnya di sini ada 2 cara. Ada 2 mode yang bisa kita gunakan jika kita ingin terkoneksi ke internet. Yang pertama adalah NAT, ya. Terus kemudian yang kedua adalah bridge. Ya. Kalau mode NAT ini paling simple ya, kita nggak banyak melakukan konfigurasi. Ya. Jadi kita set pada mode NAT ini virtual machine akan langsung terkoneksi ke internet. Ya. Virtual machine akan langsung terkoneksi ke internet. Ya. Seperti halnya yang lain juga, itu juga saya setting sebagai NAT. Ya, yang Ubuntu itu juga saya setting sebagai NAT ya. Tadi kita coba browsing ya di Ubuntu, terus yang Windows juga setting di NAT juga. Nah sekarang yang cara yang kedua yaitu dengan menggunakan mode bridge. Nah mode bridge ini cukup advance. Jadi dengan mode bridge ini virtual machine seolah-olah itu bisa langsung terkoneksi seperti layaknya komputer. Jadi virtual machine ini juga memiliki IP address sendiri, ya, juga memiliki alamat IP sendiri, seperti layaknya komputer. Jadi kalau kita berada di lab, gitu ya, berada di jaringan yang ada banyak komputer, atau katakanlah di lab lah. Di lab itu kan kita berada dengan beberapa komputer ya. Komputer itu masing-masing terkoneksi ke jaringan dengan menggunakan LAN. Nah, sama seperti halnya di virtual machine, kalau kita menggunakan mode bridge, itu ibaratnya kita menggunakan komputer lain selain komputer kita, dan komputer tersebut terkoneksi ke jaringan. Kita coba, tadi kita sudah setting ke bridge, terus kemudian, bridge-nya kita atur ke wireless ya, karena kita terkoneksi pakai wireless, jadi bisa kita atur bridge-nya itu ke wireless atau ke LAN. Kebetulan yang terkoneksi ke internet adalah wireless-nya, jadi kita atur di sini wireless. Oke, kita jalankan. Kita tunggu beberapa menit ya, 1 menit mungkin 1 menit 2 menit. Mungkin bisa sambil menjawab pertanyaan yang lain, Mas Evan, sambil nunggu proses booting. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada ini sih. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tantangan peluang teknologi virtualisasi dan cloud computing saat ini? Oke, tantangan terima kasih. Teknologinya. Oke, tantangannya ya. Ke depan ini teknologi virtualisasi ini akan semakin banyak digunakan, gitu ya.
apa namanya? Karena trennya itu sudah banyak mengarah ke virtualisasi. Bahkan virtualisasi yang digunakan ini sebenarnya sudah tidak lagi ke virtual machine, ya, tapi virtualisasi dengan menggunakan kontainer. Ya. Kontainer ini lebih ringan lagi, lebih ringan daripada virtual machine. Ya. Kalau virtual machine ini kan banyak menggunakan apa namanya sumber daya hardware, ya. Sumber daya hardware tadi dijelaskan, sudah saya jelaskan secara lengkap. Tapi kalau kita menggunakan kontainer itu lebih apa namanya? Lebih efisien, ya, penggunaan hardware-nya. Ya, lebih apa? Lebih cepat lagi, ya. Ibaratnya gini, kalau kita menggunakan virtual machine, ya, di komputer kita mampu menjalankan 5 virtual machine, ya. Misalkan gitu, komputer kita mampu menjalankan 5 virtual machine. Tapi kalau kita menggunakan kontainer, ya, ini sama-sama virtualisasi, cuman beda teknologi ini. Kan itu tadi karena keterbatasan waktu, jadi kontainer di sini nggak sempat kita bahas di sini. Oke. Jadi ada 5 virtual machine itu sebanding dengan 10 kontainer. 5 virtual machine itu akan sebanding dengan 10 kontainer yang kita jalankan di komputer kita. Itu gambarnya seperti itu. Nah, saat ini akan banyak perusahaan-perusahaan ini banyak menggunakan virtualisasi, ya. Terlebih lagi menggunakan kontainer. Gitu. Terus kemudian cloud computing juga begitu. Ya, jadi apa namanya, trennya sekarang itu banyak aplikasi yang bisa diakses dari HP, ya, dari smartphone, dari tablet, gitu. Jadi kita sepertinya komputer itu ada di genggaman kita, gitu, ya. Sudah tidak lagi kita apa ya menggunakan desktop atau bahkan laptop pun sekarang itu bisa digantikan dengan tablet, gitu, ya. Seperti itu gambarannya, Mas Reven. Terus untuk yang pertanyaan yang kembali ke penanya pertama tadi, ya. Ini sudah ini sudah coba, ya. Tadi kita menggunakan mode bridge, ya. Coba saving ke detik.com. Sudah bisa. Indikasinya kita ping ke detik.com itu kita akan mendapatkan replay. Ini berarti koneksi jaringan yang di virtual machine itu sudah bisa tersambung ke internet. Ya, seperti itu, Mas Reven. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini Lutfan udah nyampein materinya dan juga udah ada sisi Q&A. Mungkin pada teman-teman ini viewers, mohon maaf juga ini untuk keterbatasan waktu. Jadi untuk sesi kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Dan juga jangan lupa isi ininya daftar hadir yang udah ada di kolom komentar, nanti akan kita ada sertifikat. Untuk sertifikatnya itu 2 hari setelah pertemuan ini akan dikasih ke teman-teman. Mungkin cukup sekian aja pertemuan kita ngobrol teknologi perkembangan IT, virtualisasi, dan cloud computing dari STMIC Akakom Yogyakarta. Saya Muhammad Feven. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan juga terima kasih kepada Pak Lutfan dan nyampein materi yang cukup bagus. Sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.